Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang itu? Alhamdulillah sehat. Gimana Akang, sehat Kang? Sehat. Ya, PPKM darurat kita ikutan work from home. Jadi buat sahabat semua ini kita tim Saiful Zaman Channel beberapa jadinya work from home ya, karena satu di ujung Berung, satu lagi di ujung Berung, dan satu lagi di ujung Berung ya. Cibiru. Ya gimana work from home ininya kesan-kesannya? Kesan-kesannya apa ya? Kalau bingung lah. Sebenarnya mah lebih enak masuk kantor. Bang, kumaha Bang? Bulan. Gimana kesan-kesannya? Bosan. Kalau PPKM ya, ngelihat PPKM sekarang, ngelihat di lingkungan, sebenarnya sih kalau misalkan apa ya, dilihat reaksi masyarakat yang ada, khususnya lingkungan saya, kayaknya yang lebih ditakutin itu di saat di daerah kita itu ada yang positif dibandingkan dengan aturan PPKM. Kalau menurut saya kayaknya, soalnya ngelihat di sekitar gitu. Ada beberapa yang masih tetap beraktivitas, yang mau nggak mau ya, karena memang mata pencaharian juga gitu kan, nggak mungkin berhenti karena ya disuruh di rumah kan kita mau makan apa gitu kan kalau nggak kerja katanya kan gitu karena ya nggak ada bantuan gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada support apa-apa baik dari pemerintah setempat dan sebagainya, apalagi dari pusat jauhnya. Jadi ternyata lebih efektif kalau di lingkungan kita ada yang positif gitu ya. Auzubillahimindzalik, tapi ya seperti itu. Di saat ada 1-2 tetangga yang positif gitu kan, wah mulai antisipasi dan sebagainya. Bahkan untuk orang-orang yang kurang paham, ekstrim gitu kan menjaganya. Apa yang ditakutinnya itu sangat-sangat berlebih gitu. Karena ya kan kita sosialisasi ke masyarakat awam kan dari pemerintah mengenai corona ini kurang gitu kan, lebih menuntut ke kita yang harus mencari tahu informasi sendiri gitu. Iya, kalau ini kita udah pernah bahas dari dulu ya, gimana mestinya pemerintah itu memberikan sosialisasi secara berjenjang, melibatkan para tokoh masyarakat, melibatkan ulama, melibatkan tokoh preman kalau perlu. Itu mestinya bakal lebih efektif gitu. Ya, Ya, dibandingkan dengan dibandingkan apa ya? Kan kita juga nggak dengar sosialisasinya dari pemerintah. iya, jadi nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Tadinya saya mau bilang dibandingkan aparat kelurahan yang datang ke rumah-rumah atau atau ketua RW. Tapi kan nggak ada juga. Mungkin untuk beberapa daerah yang memang inisiatif di pengurus RT atau pengurus RW-nya ada juga Kang. Karena saya dengar di lingkungan kakak saya itu memang yang bersangkutan itu nggak menunggu perintah langsung. Cuman kan bingung juga di saat itu yang rajin gitu. Di saat yang nggak rajin kayak di kita, dengan alasannya bisa dibilang apa? Nggak ada perintah, nggak ada tugas, nggak ada apa gitu. Jadinya teh gitu. Padahal kan setiap daerah pasti punya RT, pasti punya RW. Pemerintah mah kayaknya tinggal nunjuk, tinggal nyuruh perintahkan gini. Kayaknya bakal turun kan. Iya, perintah itu kan pasti sejalan dengan uang saku. Kemarin nggak ada uang sakunya. Aduh, ya, repot ya. Aduh. Ya, kayak kemarin kita dengar Pak Jokowi meminta para mahasiswa dan ibu-ibu PKK untuk mau menjadi relawan COVID-19. Nah, ini kan mulai masuk pada wilayah-wilayah yang lebih grassroots ya. Satu, mahasiswa memang dia tersebar di mana-mana, tapi terutama di perkotaan barangkali ya. Tapi yang kedua, ibu-ibu PKK kan itu jelas sampai
level yang paling bawah itu kan, karena di RT Iya. RW sudah ada ibu-ibu PKK. Cuman kan Betul. pertanyaannya, ketika Pak Jokowi minta ibu-ibu PKK menjadi relawan COVID-19, di saat yang sama relawan Jokowi jadi komisaris. Kalau kesan saya dari rakyat jelata berpikirnya ini menumbalkan rakyat jelata, gitu kan? Ya maksudnya gini Kang, kenapa saya berani nyebut numbalin? Ya ibu-ibu PKK tanpa ada pemahaman atau pengurusan atau penyuluhan dulu dari Satgas gitu kan, tahu-tahu aja dari pusat, dari presiden minta turun ke lapangan tanpa pemahaman tentang protokol kesehatan, sama dengan nyelakain atau kan Oh numbalin iya, gitu. iya betul. Mungkin maksudnya itu nanti dengan pembekalan juga, ada pembekalan prokes dan sebagainya. Cuman ya kan kalau saya tetap saja ingin membandingkan dengan apa itu tadi relawan Jokowi. Kan luar biasa ya, 2 kali periode berhasil memenangkan Presiden Jokowi. Artinya selain dia cerdas, selain dia strateginya bagus, masanya juga banyak. Di Betul. mana-mana kan gitu. Sekerakeun we eta jutaan relawan Jokowi turun menjadi relawan COVID-19. Wah, keren dah. Ya, Kan Ya. bayar waktu di Senayan, kenapa Senayan penuh kan ada bayarannya, sekarang nggak ada. Bagian resiko yang mana Senayan, yang mana yang bayaran? ya kan, relawan Jokowi kan di waktu itu Senayan penuh tuh, aduh banyakan sama Prabowo kan. Tapi kan buktinya apa? Sekarang kalau misalkan nggak ada duitnya, mana ada yang mau turun? Mestinya ada, duit itu kan ada. Kita udah dengar tuh dari para pakar pengamat ekonomi, tokoh keuangan. Sebenarnya uang itu bisa diadain kok. Tinggal ada goodwill enggak gitu dari pemerintah. Toh sekarang aja udah berapa triliun, berapa puluh triliun, atau berapa ratus triliun yang dipinjam untuk penanganan COVID-19. Bongkar aja itu. Sok diperlihatkan ke rakyat jelata. Berapa puluh triliun dipakai apa, berapa belas triliun dipakai apa gitu. Jangan-jangan kalau tidak dibuka kan kecurigaan masyarakat muncul gitu. Jangan-jangan ini lebih banyak untuk farmasinya, anggaplah misalkan vaksin. Kebayang kan beli vaksin ratusan juta, sekian ratus juta vaksin ya, duitnya juga banyak sekali gitu. Nah, ada Ya kan nggak juga? kalau pinjaman-pinjaman itu kan turun ke relawan kan nggak usah jadi, mereka nggak usah turun jadi relawan COVID dulu baru dapat duit kan, mereka sekarang ini udah dapat duit dari uang pinjaman-pinjaman bantuan COVID itu kan, dari korupsi Ya, bansos segala itu mereka dapat kan. kalau korupsi bansos itu kan oknum, jadi duitnya masuk ke oknum itu. Tapi itu Bang, beda. Kalau yang korupsi itu katanya dari PDI, bukan relawan Jokowi. Makanya Oh, kalau relawan Jokowi relatif bersih mungkin ya. ya lihat historinya kan, yang pertama ngebongkar tuh katanya Bang Noel dari Jokowi Mania. Jadi gitu, berbeda katanya PDI, bukan Jokowi mungkin ya. Ya, jadi artinya kalau kembali ke yang barusan, mestinya bisa lah gitu, berapa triliun dianggarkan untuk relawan turun menjadi relawan COVID. Ini keren, ini sekaligus akan mengurangi tingkat pengangguran di negeri ini kan. Ya, betul Kang, setuju Kang. Yang bingung teh kan Satgas juga ada Kang, ada tim Satgas nih gitu kan. Tim Satgasnya kalau nggak salah sampai ke tingkat puskesmas, bahkan di beberapa daerah ada yang bikin posko gitu kan, Satgas COVID juga gitu. Bingung tapi mereka teh ngapain gitu maksudnya. Mungkin kurang juga personilnya. Mungkin ya. Anggaran terbatas saya ya, jadi cuma dikit yang turun. Aduh. Sedih. Jangan-jangan gara-gara bangkrut juga kita gitu Kang ya, negara kita teh, tapi katanya dibantah kalau negara teh nggak bangkrut. Bingung. Saha nggak bantah. Iya kan katanya uang ada, uang mah ada. Bahkan kemarin tuh ada pinjaman lagi katanya dari Bank Dunia, nggak tahu pinjaman, nggak tahu pemberian gitu kan.
Tapi ya untuk sosialisasi aja pemerintah nggak mampu bayar iklan gitu buat di TV, bikin video sosialisasi, bayarin di TV-TV swasta. Dan maksudnya kan nggak semua pakai internet. Ada beberapa daerah atau orang-orang yang lebih memilihnya itu dia dapat informasi dari TV, nggak kepikiran gitu sama timnya gitu untuk sosialisasi apa-apa teh lewat situ gitu. Bingung saya mah. Kalau PPKM kayaknya kan sekarang disebut efektif juga enggak. Yang pertama kan jalan-jalan itu kan ditutup. Tapi ditutup itu tidak mengurangi kerumunan karena masih banyak masyarakat yang tetap harus bekerja gitu kan. Tidak semuanya bisa di stop bekerja di rumah. Masih mayoritas juga beberapa kayak saya nanya ke teman masih kerja biasa gitu, ke kantor biasa. Hanya saja memang setiap masuk kantor harus swab test dulu gitu kan. Cuman ya apa ya, jadi si jalan ditutup itu hanya memindahkan area kemacetan aja sebenarnya. Justru kita ngerasa, ih Bandung asal lebih macet gitu kan. Tapi kalau disebut jadi nggak padat juga enggak gitu. Jadi dengan pola penyekatan khususnya yang terjadi di Bandung itu tidak efektif karena hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Ya kan sebenarnya daripada PPKM menutup jalan, kita ngehalangin ambulan. Sebenarnya yang lebih efektif itu bagaimana caranya ini yang kerja ini diatur gitu kan. Sekarang kalau misalkan ditutup juga, kalau misalkan kantor-kantor masih kerja ya tetap aja gitu kan pada pergi ke kota gitu. Pada pergi ke kantor. Kantor-kantor juga. Kalau kantornya yang kira-kira masih bisa di rumah terus nggak dilaksanain ya tetap pergi. Bentar Nah, Bang. ini Oh, ada yang menarik nih kayak cerita Dika tadi tentang bagaimana PPKM mikro itu efektif bukan oleh aturan, bukan oleh sosialisasi dari pihak pemerintah, tapi dari keadaan yang terjadi di wilayah itu sendiri. Kalau ada yang positif aja gitu, itu semua orang akan secara natural akan mematuhi gitu, menjaga jarak, pakai masker, pakai cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini juga sama terjadi dengan teman-teman kita yang bekerja di sektor-sektor yang esensial. Ini ada teman saya kerja di pabrik, bukan pabrik ya, industri teknologi. Karyawannya sekitar 600 orang. Nah, jadi kalau pakai aturan PPKM darurat sekarang, itu yang esensial kan boleh masuk 50%. Nah, tapi apa yang terjadi dengan perusahaan itu? 100% WFH. Kenapa 100% WFH? 40 orang positif COVID. Jadi si perusahaannya ketakutan. Ya udahlah, WFH aja semuanya. Jadi lebih efektif dengan begitu gitu dibandingkan ya abang barusan cerita gitu kan. Ya sudah dilanggar aja. Nggak boleh masuk juga masuk aja dah. Gimana lagi kalau nggak masuk nggak dapat duit kan gitu. Ini udah menjurus ke satu fenomena bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah tidak efektif, aturan-aturan yang diberlakukan juga banyak menimbulkan masalah, banyak gesekan di bawah, Satpol PP banyak bermasalah di mana-mana ya memang oknum tapi banyak hampir di semua tempat ada. Nah, jadi yang efektif yang gimana tuh? Yang sesuai lah Kang, sama Indonesia lah. Yang sesuai itu yang gimana? Ya kan Nggak sekarang sesuai. PPKM itu kan adaptasinya dari Cina. Cina kan negara komunis ya. Kalau negara komunis kan harus nurut-nurut aja kan sama pemerintah. Sedangkan Indonesia kan bukan. Indonesia kan bukan dasarnya bukan negara komunis yang kalau pemerintah ngomong A, kita akhirnya A semua kan. Ya jadi harusnya gimana? Menurut rakyat jelata macam kita ini. Ya PPKM-nya beda gitu. Ya gimana? Ini nih,
Kalau menurut saya mah Gimana? sebenarnya gini Kang, aturan dari pemerintah teh apa ya? Tidak jelas, tidak mendetail, hanya bikin aturan-aturan singkat. Kayak yang bikin aturan teh kayak yang kejar tayang gitu. Kayak dulu Kayak mudik, padahal kalau dibikin aturannya dengan jelas boleh mudik tapi harus ada bukti swab, bukti vaksin. Yang tidak ini tidak boleh, silakan perintahkan di setiap desa dan RT, misal nih buat aturannya teh yang jelas gitu kan, kayaknya lebih enak dan bisa lebih ditertibkan. Ini kan main larang. Nah kayak sekarang PPKM, bikin we aturan PPKM, jalan we di blokade ku naon eta teh pagar oren, nggak ada yang nungguin, ambulan kehalangan, yang rusuh jadi terhambat pada urgen gitu kan. Terus sekarang menimbulkan kemacetan yang asalnya jalur kendaraan kebagi bisa ke kiri dan ke kanan, kemana-mana. Sekarang hanya jalur-jalur yang dibuka, hanya jalur-jalur tertentu. Otomatis kan jadi makin padat juga. Jadi bikin aturannya teh nggak dikaji dulu gitu, atau memang kebiasaan saya memikir nanti gitu. Kan berpikirnya gini, kita rakyat jelata aja sempat kepikiran gitu kan, gitu. Makanya masa sih pemerintah teh harus dikasih masukan seumur-umur gitu tah. Kan mereka teh dipilih dengan apa ya? Mereka juga menonjolkan data diri gitu, maksudnya teh kan mereka apa sarjana dan sebagainya gitu kan, riwayat pendidikan dan sebagainya. Tapi nah gitu bikin aturan teh nggak bisa bener gitu. digaji gede ya. Gaji tetap gede gitu kan. Yang lain dipotong gara-gara PPKM, mereka mah belum tentu dipotong. Bahkan ada pejabat yang malah minta fasilitas lebih mewah, yang rumah sakit harus dipisahkan. Aduh, bingung. Ayo barikin aturan anak Ya, pada bingung. kali-kali mah gantian gitunya. Kita yang rakyat jelata jadi pejabat, sok pejabat jadi rakyat jelata. Siapa tahu kita lebih cocok gitu, Ya. karena belum terkontaminasi pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran culas dan sebagainya. Barangkali. Ya. Nyambung sebenarnya, jadi nyambung seperti yang tadi dibahas sama Abang, bahwa kita jangan mengacu ke Cina karena pola kehidupan kita berbeda, hubungan rakyat dengan pemerintahnya berbeda. Nah, kemudian tadi Dika bilang, ini gimana kalau pakai aturan yang lebih longgar tapi jelas gitu. Misalkan boleh kalau sudah ada surat vaksin, sudah ada swab. Kan sebenarnya itu yang terjadi di Amerika dan Eropa. Kenapa mereka bisa nonton bola? Ya karena yang nonton bola mereka yang sudah divaksin gitu. Tentu dengan tambahan peraturan misalkan 50% gitu kan. Atau nanti naik jadi 60% dan seterusnya. Saya kira itu memang benar gitu, bakal lebih efektif lah ya dibandingin main larang-larang sambil dampaknya nggak jelas gitu kan. Nggak, ini kan yang lucunya itu kan bahasanya PPKM darurat tapi polanya mirip-mirip 11-12 dengan lockdown. Padahal kalau lockdown berlakulah undang-undang karantina, rakyat harus dikasih makan. Nah ini mah enggak, rakyat nggak dikasih makan. Padahal kalau dikasih makan 10 bulan ya kita siap gitu. Padahal sanksi yang diberikan untuk pelanggaran pakainya teh sanksi undang-undang karantina ya Kang. Kalau misalnya nggak mau divaksin, pakai undang-undang karantina. Lagu menghukum rakyat aja pakai undang-undang karantina. Pas lagi peraturan dari pemerintah untuk rakyat, nggak berani karena ngerugiin pemerintah. Biayanya gede. Jadi mereka itu sebenarnya bijaksana kan, bijaksana dalam memilih aturan, mana yang aman bagi mereka, mana yang aman bagi kita. Tapi bagi kitanya mah terserah aman gitu. Nah, makanya disebutnya bijaksana, bukan bijak sini gitu ya. Setuju, betul. Harusnya pemerintah itu bijaksana dan bijak sini gitu. Ya, bijak untuk kedua belah pihak, betul Kang. Kalau ini Kang, kalau misalkan kita lihat di Amerika itu kan, kalau orang udah divaksin, itu kan nggak lanjut lagi tuh. Nggak lanjut lagi diperiksa, nggak lanjut lagi pakai masker, udah bebas lah gitu.
saat seseorang untuk divaksin karena mereka yakin dengan kualitas vaksin mereka kan. Jadi yang divaksin konon kabarnya sih nggak akan dites-tes lagi gitu. Udah Ya, aja kalau sakit udah jaminan itu bukan COVID gitu. Nah kalau gejalanya pun sama ya bukan COVID aja gitu. Nah Ya betul, sedangkan kalaupun Indonesia ini yang sudah divaksin tetap dites-tes terus gitu kan. Otomatis tidak ada pengurangan tuh jumlah pasien COVID-nya. Nah ini kalau cek saya mah berarti orang Indonesia nggak yakin, pemerintah Indonesia nggak yakin dengan vaksin yang diimpor gitu. Nggak yakin dengan kualitasnya. Kalau yakin kualitasnya ngapain dites lagi? Ya udah divaksin ya udah jaminan aja nggak akan kena COVID gitu kan. Sama aja kayak kita make vaksin influenza kan. Orang yang divaksin influenza kan tetap bisa kena influenza gitu kan. Makanya vaksin influenza sifatnya nggak wajib dan banyak juga yang memutuskan untuk nggak divaksin influenza kan gitu. Karena memang sampai sekarang setelah ratusan tahun penelitian tidak ada vaksin influenza yang bisa membuat seseorang terbebas 100% dari influenza. Nah, kalau COVID ini kan sebenarnya harusnya kalau udah 90% ya udah aja gitu, nggak usah dicek-cek lagi COVID. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya aman. Sekarang udah berapa juta orang kan yang divaksin. ya, tapi kan gini juga Bang, kalau dihentikan pemeriksaannya atau nanti industri swab tes PCR dan sebagainya terhenti juga. bisnis mereka stuck. Ya, soalnya itu udah jadi Ya komoditi itulah usaha makanya ya. baru ya. Dan berdasarkan riset saya baca ada peningkatan orang kaya di Indonesia pasca pandemi ini. Nah, dari mana itu ya? Itu tadi dari orang-orang yang bergelut di industri farmasi, kesehatan, herbal. Ya oke lah ya, nggak apa-apa lah ya, jualan madu, jualan masker apa, oke lah, masih oke lah. Ini yang makin kaya dengan jualan vaksin dan swab antigen ini. Aduh, ini kan dia harusnya kan ngelihat lah gitu ya, ngelihat pemerintah maksudnya bukan pengusahanya karena kan pengusaha mah ya gimana kebijakan pemerintah aja gitu. Nah, ini goodwill dari pemerintah, fairness-nya yang harus kemudian diperhatikan betul-betul melihat apa sih yang sedang dipikirkan, apa sih yang sedang dirasakan oleh rakyat jelata hari ini. Nah, harusnya kan patokannya ke situ gitu. Kalau enggak kan ke para cukong terus ya nggak akan beres-beres. Nanti beres yang kedua nanti harus ada vaksin ketiga. Setelah vaksin ketiga, oh ternyata ini vaksinnya harus rutin selama setahun sekali atau per 6 bulan. Kan ya sudah dibuat ketergantungan aja terus. Nah, Ayo, diskusi-diskusi ini kan yang merebak terus di rakyat jelata kita hari ini ya. Dan mudah-mudahan pemerintah segera memberikan penjelasan yang clear gitu ya. Jangan sekedar hanya bermain kata-kata, apalagi seperti cerita-cerita yang kemarin itu kan lucu ya, di tanggal yang sama Wapres Amin bilang kita pontang-panting pemerintah, tapi Lord Luhut bilang semua aman terkendali. Nah ini di level tertinggi saja di ring satu negeri ini masih ada perbedaan pendapat kan, berarti ada sesuatu gitu. Ada koordinasi yang belum selesai, ada komunikasi internal yang belum rapi, ditambah lagi kemudian komunikasi publik ke rakyat juga amburadul gitu. Masa sekelas Mohtar Ngabalin bilang ke tokoh-tokoh oposisi sebagai warga negara kelas kambing, kan kita lagi fokus, katanya kan gitu, pemerintah bilang lagi fokus menangani COVID-19, tapi orang-orangnya sendiri malah bikin perseteruan terus-menerus. Ya, kumaha mau bergandengan tangan gitu. Harusnya orang kritik yang kritik itu dirangkul kan gitu ya. Dirangkul, diberikan ruang, kalau perlu dikasih uang. Karena mengkritik itu nggak mudah. Ya, yang dikasih uang sekarang kan yang ABS, yang asal Bapak senang, sang ikut-ngikut dapat duit. Yang mengkritik malah dimusuhi, malah dijauhi. Ya, riweuh jadi namun kieu terus. Oke, closing statement, Dik.
Closing statement, oke, seperti yang tadi Akang sampaikan, komunikasi di internal ring 1 atau pemerintah pusat aja masih sering error, apalagi komunikasi sampai ke rakyat jelata, sampai tingkat RT, tingkat RW. Wah, wah nepi. Ipuh, gitu Kang. Ya, oke. Bang. Ya kalau saya sih selalu ya, kalau yang namanya COVID-19 ini kan polanya selalu digunakan untuk kepentingan politik ya. Kalau dulu mereka bilang kalau kita pakai agama untuk politik, untuk kepentingan politik. Sekarang mereka menggunakan COVID ini untuk kepentingan politik. Buktinya apa? Kan IBRS di penjara. Terus ulama-ulama yang sempat vokal sama pemerintah di penjara. Nah sekarang saat mahasiswa udah mulai gerah, mahasiswa udah mulai pengen demonstrasi, masyarakat di mana-mana udah gerah pengen nurunin Bapak Presiden, tiba-tiba PPKM di mana-mana gitu kan, disebar terus PPKM ke mana-mana, sehingga kesempatan kita untuk berkumpul, kesempatan kita untuk berdemonstrasi, mahasiswa untuk bergerak itu jadi tertutup juga gitu. Ya sebenarnya ini polanya ya pemerintah menggunakan COVID ini untuk kepentingan mereka sendiri menurut saya. Ya sudahlah, mudah-mudahan berdoa amat tetap gitu kan, imun kita pertebal, berjemur terus biar kandungan D3 kita terus meningkat. Tapi di sisi yang lain kita harus jangan berhenti juga kita mengingatkan pemerintah ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan, mudah-mudahan tergerak lah. Nggak boleh, kitanya sendiri nggak boleh bosan gitu buat ngomong kayak gini, dan disebarkan. Mudah-mudahan jadi kemanfaatan, menggerakkan yang di atas gitu kan, memperkuat soliditas yang di bawah kan, barokah insya Allah gitu ya. Baik, kita close, mudah-mudahan segera membaik, kita bisa segera work from office. Mangga sekarang kembali ke laptop masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini